Amin. Artinya begini saudara. Ya, saya aplikasikan sederhana. Contoh kita ibadah. Ya, kalau yang ibadah ini kita berdoa, Tuhan kasih hamba-hamba Tuhan semua nanti kan, yang lengkap. Dari pintu masuk sudah ada asernya, pakai jas menyambut. Wah, silakan masuk Bapak Ibu, diantar ke depan, diantar di tengah, ya kan? Terus di samping aser itu udah ada tim multimedia, ada kameramen, ada pemain komputernya, ada soundman-nya, wah kan gitu kan? Nah, terus maju ke depan lagi sudah ada WL, singer, pemusik, lengkap semua alat musiknya, timnya ada lengkap, wah, ya kan? Nah, terus apa lagi di ruang sebelah guru sekolah minggu dan tim ada, muridnya pun ada. Yang dimaksud ayat ini begini saudara, ketika semua pelayan-pelayan itu menerima bahasa roh, maka mereka akan mengalami suatu gerakan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kalaulah katakan saya WL, terus saya melayani, terus saya nggak terima bahasa roh, maka manfaat saya itu tidak memberkati banyak orang. Saya hanya nyanyi supaya Pak Tampu Bolon puji, yang dia mau cuma dipuji-puji. Wah, supaya heboh, wah gitu saudara. Itu bukan dampak dari bahasa roh. Tapi dampak bahasa roh itu kemajuan bersama-sama. Jadi pada saat saudaraku ibadah mulai dinaikkan, mulai diangkat, WL mulai menyembah, kan sudah berbahasa roh nih. Pemusik kan sudah berbahasa roh semuanya. Semuanya itu untuk memajukan hadirat Tuhan bersama-sama. Tapi kalau ada umpamanya si X lah katakan, partner saya main keyboard, tapi dia main keyboardnya kayak main keyboard di Afrika Selatan tuh. Saya mau bilang itu nggak membangun bersama. Amin. Karena apa? Ketika WL itu sebagai pemimpin, ya, kemudian pemusik itu ikut, wah, jemaat pun tersedot naik ke atas, karena bersama-sama membangun dua pujian penyembahan. Jadi saya mau bilang saudaraku, kalau kita melayani di gereja, andalkanlah ini Roh Kudus. Dia mau bawa kita masuk dalam hadirat yang lebih dalam. Kemampuan kita itu, skill kita itu hanya jembatan. Suara saudara yang tingkat dewa itu kalah Agnes Monica, itu cuma jembatan. Tuhan gak nengok itu. Wah, si Tri punya skill piano kelas grade 11. Saya punya teman itu, udah guru dia, grade 11 dia. Wah, sampai enggak melihat lagi saudara, ya, sampai belakang gini main, wah kayak klasik dunia saudara. Saya mau bilang semuanya itu jembatan. Tetap kita harus merendahkan hati, tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Disinilah butuh bahasa cinta saudara. Pada saat saya WL, saya minta Tuhan, berikan aku bahasa cinta dari mulutku, supaya aku bermazmur kepadamu Tuhan, sehingga jemaat dibangkitkan. Terus di pemusik apa bahasa cintanya? Kalau keyboard, minta Tuhan berikan aku bahasa cintamu, melodi-melodi surgawi. Singer apa? Minta bahasa-bahasa penyembahan. Tuhan berikan aku bahasa penyembahan, supaya aku bisa membawa jemaat jumpa Tuhan. Pemain bass apa? Minta ketukan-ketukan yang memberikan bahasa cinta. Pemain drum apa? Minta bahasa cinta, ketukan-ketukan, hentakan-hentakan derat langkah Roh Kudus. Pasti dikasih. Percaya saya, saudara akan terheran-heran. Ih, kok bisa main gini aku ya? Ketika kita mau ulang lagi nggak bisa. Karena itu anugerah. Makanya orang saudaraku, teman-teman saya yang sudah pernah mengalami ini, dia itu sering kalau dia mau latihan atau pelayanan,
dia buat rekaman sendiri. Karena dia tahu ketika nanti ada peak penyembahan, membawa jemaat naik ke dalam hadirat Tuhan, itu biasanya mereka mengalami sesuatu yang namanya nge-fly in the spirit. Saya berdoa di sini kita alami, saudara. Ya, nge-fly in the spirit itu bukan jadi tidur, ya, nge-fly gitu enggak. Tapi kita betul-betul nge-fly kemana Roh Kudus mau bawa. Melodinya, ketukannya, bermazmur WL-nya, itu semua seirama, saudara. Semuanya untuk membangun bersama-sama. Tapi kalau kita menyembah, nanti WL-nya diam, turun tangan. Terus kayak tentara apa kayak gitu. Itu belum penuh Roh Kudus, saudara. Kita minta, Tuhan kalau aku begini, aku mau minta lah Tuhan. Saudara mau di-upgrade? Amin. Untuk kita, untuk bersama-sama loh saudaraku. Amin. Untuk bersama-sama, bukan untuk satu orang. Yang terakhir, saudara, 1 Korintus 13 ayat 1. Ketika kita berbahasa roh, saudara itu jangan begini. Aku bisa berbahasa roh, aku lebih rohani daripada kau. Kau apalah, bahasa roh kau nggak ada, aku lebih rohani. Enggak. Ketika kita punya bahasa roh, kita itu harus mengerti bahwa bahasa roh itu sejajar dia dengan kasih. Amin. Kalaulah memang kita dikasih karuniakan bahasa roh, artinya kita dapat berkat kasih Bapa. Biasanya kita emosinya tingkat dewa mulai direndam. Biasanya ngomong kebun binatang, akhirnya sekarang kebun buah-buahan. Berubah kan? Cicak kau udah berubah, buah anggur kau mamaku. Beda. Dulu cicak kan? Nah sekarang Grace, Joy, kau buah anggur ya. Tuhan berkati. Buah anggur tahu artinya apa? Sukacita. Amin. Anggur itu gambaran Roh Kudus. Saya yakin saudaraku, ketika kita bahasa roh, Tuhan kasih bahasa kasih sama kita. Ya. Diumpat orang mengampuni. Dicaci maki, terima kasih ya Pak Emmanuel sudah mencaci maki saya. Tuhan berkati. Itu dahsyat itu. Karena apa? Umumnya kalau orang sudah dicaci maki, kalau bisa mau apa kok? Kuburan, rumah sakit. Mana mau kok? Atau dua-duanya? Nah itu duniawi. Ya, kalau kita enggak. Terima kasih. Direndahkan, terima kasih, itu harus berkati. Jadi saya mau bilang saudaraku, selama kita hidup, kita tidak berhenti yang namanya untuk diperbaiki. Amin. Tidak berhenti untuk diperbaharui, siapapun kita. Kalau saudara sudah berhenti, tidak terima evaluasi, tidak terima nasihat, lihat aja, nggak ada perkembangan, stagnasi kerohanian kita. Karena apa? Nilai kita segitu aja. Coba nilai saudara semakin mulia, semakin direndahkan, semakin Tuhan angkat. Dampak Roh Kudus atas kita memajukan kerohanian kita dan juga memajukan kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman mengenai bahasa roh ini bisa kita tangkap. Intinya yang saya mau bilang saudaraku, bahasa roh itu adalah senjata mutakhir kita. Ya, itu senjata rahasia kita. Yang kedua, bahasa roh itu juga memberi dampak kepada orang lain. Jadi kita bisa bertumbuh gereja ini bersama-sama. Dan saya mau berdoa saudaraku, kalau Tuhan percayakan suku apa saja pun di sini, orang apapun, bahkan dia datang pakai sendal sekalipun, mari kita sambut saudara. Jangan kita bilang, Pak kok pakai sendal Bapak, salah alamat Bapak. Enggak saudara, mari kita sambut. Mari Pak silakan ibadah, antar duduk di kursi saudaraku. Karena kita sudah dipenuhi dengan bahasa roh semuanya. Saling mengasihilah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, saudara. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Kita terima urapan yang baru. Dengan iman kita minta urapan yang baru, saudara. Sekarang minta bahasa roh yang baru bagi kita yang sudah terima Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus, minta bahasa yang baru, saudara. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy beri kemuliaan bagi Roh Kudus, saudara. Satu menit bagi Tuhan, satu menit bagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan dari ibadah awal sampai akhir ini, kami rasakan suatu dimensi penyembahan kami yang sangat berbeda. Kami mau Tuhan, dimensi ini terus meningkat ya Bapa. Karena kami mau Tuhan, ketika kami semua pelayan-pelayan-Mu menikmati berkat bahasa roh, maka kami akan bersama-sama membangun gereja ini, menuai jiwa-jiwa. Biarlah ya Bapa, kami mau dipakai di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama membangun gereja-Mu ya Bapa, memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, baik dari anak-anak kecil, anak-anak muda, orang-orang tua Tuhan Yesus, baik dari suku-suku Batak, baik dari suku Chinese Tuhan, suku Minang, suku Melayu, suku Nias, suku apa saja yang ada di Pekanbaru ini ya Bapa. Kami minta Tuhan Yesus, percayakanlah kepada kami, sehingga mereka diselamatkan, mereka mendapatkan hujan keselamatan, mereka mendapatkan hujan pertobatan ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus, pakai kami ya Bapa, percayakan kami Tuhan Yesus, setiap waktu-waktu kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa,
Apa yang kami dapat berkat rohani malam hari ini membuat kami akan next level Tuhan. Kami akan mengalami terobosan rohani, kami akan mengalami peningkatan rohani, pertumbuhan iman kami semakin luar biasa ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang terus mengasihi kami, memberi kami waktu dan kesempatan sehingga kami bisa diperbaharui hari demi hari ya Bapa. Dan kami mau Tuhan Yesus, kami mau merendahkan hati kami, bentuk kami terus Tuhan, perbaharui kami terus Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati kami ya Bapa. Kami mau melembutkan hati kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau pertumbuhan rohani kami begini-begini saja, tapi kami mau mengalami suatu pertumbuhan yang luar biasa ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya hidup kami saja diberkati, bukan hanya keluarga kami, tapi masa depan kami, apa yang kami kerjakan pasti berhasil dan beruntung ya Bapa. Kau pasti akan berkati berlipat-lipat ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.